Aku datang ke desa itu hanya untuk meneliti tradisi larung sesaji. Tapi malam satu suro mengubah hidupku. Mereka bilang jangan ke sungai setelah maghrib. Aku tak percaya. Hingga suara gamelan memanggil namaku dari kegelapan. Udara terasa berat saat Raka melangkahkan kakinya keluar dari mobil sewaan tua yang membawanya dari kota terakhir sebelum perbukitan. Jam menunjukkan pukul 16.47. Namun langit sudah tampak kelabu. Seperti diselimuti selendang asap tipis yang menggantung di antara pucuk pohon pinus dan atap-atap rumah penduduk. Ia berdiri di gerbang masuk desa Wonosari Lereng, sendirian. Tak ada plang selamat datang, hanya tumpukan batu tua yang berlumut, membentuk gapura kecil dengan pahatan aksara Jawa kuno yang sudah nyaris tak terbaca. Saat Raka berjalan masuk, seolah dunia berubah. Suara jangkrik mendadak hilang. Hanya derap langkah sepatunya yang menggema di jalan tanah yang lembab. Kabut tipis perlahan turun, menyusup melalui sela-sela pepohonan dan merayap di antara kaki. Ia menoleh ke belakang, sopir yang tadi mengantarnya sudah berbalik arah, tanpa sepatah kata pun, seperti ingin cepat-cepat keluar dari wilayah itu. Selamat datang di Wonosari, bisiknya pelan, mencoba menghibur diri. Namun tubuhnya menggigil, bukan karena dingin semata. Ada sesuatu yang tak terlihat di udara. Seperti mata-mata tak kasat mata yang memperhatikan setiap gerak-geriknya. Seperti ada yang menunggu. Rumah-rumah di desa itu berdiri dengan arsitektur klasik Jawa. Dinding kayu gelap, jendela tertutup rapat dengan kain putih tergantung di baliknya. Tak ada anak-anak bermain, tak ada ayam berkeliaran, bahkan suara angin pun seperti enggan lewat. Raka mengedarkan pandangannya. Di ujung jalan, ia melihat seorang perempuan tua mengenakan kebaya hitam sedang berdiri kaku di depan sebuah pohon randu besar. Perempuan itu memandangi Raka tanpa ekspresi, matanya buram, namun menusuk. Saat Raka hendak menyapa, perempuan itu perlahan berbalik, dan menghilang di balik kabut. Langkah Raka mulai ragu. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap menemukan petunjuk arah ke rumah kepala desa seperti yang diarahkan dalam surat undangan penelitian. Tapi tak ada siapapun. Hanya sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba, suara gamelan lirih terdengar dari kejauhan. Seperti ditabuh dari dasar bumi. Pelan, bergetar, dan tak jelas dari arah mana. Raka menelan ludah. Ia berusaha menepis rasa takut, mengingat kembali tujuan kedatangannya. Meneliti tradisi larung sesaji malam satu suro yang hampir punah. Namun mengapa desa ini seolah menolak kehadirannya? Seolah ada batas tak terlihat yang baru saja ia langkahi. Langkahnya terhenti saat seekor kucing hitam melintas cepat di depannya, lalu duduk di tengah jalan, menatapnya lurus. Matanya merah menyala. Tapi anehnya, kucing itu tak bergerak, seperti arca yang hidup. Saat Raka maju, kucing itu mendesis, lalu perlahan berlari dan menghilang di balik semak. Tak lama kemudian, dari balik kabut, muncul sosok lelaki tua mengenakan baju lurik dan ikat kepala batik. Ia membawa lentera kecil yang bergoyang pelan. "Kowe sing jenenge Raka?" tanyanya. Suaranya berat dan serak, penuh waktu. Raka mengangguk. "Iya, Pak. Saya Raka, mahasiswa dari..." "Sudah, ikut saja. Jangan bicara terlalu banyak di jalan." Nada lelaki itu dingin. Matanya tak memandang Raka, hanya terus menatap ke depan sambil berjalan. Sepanjang jalan menuju rumah tempat Raka akan menginap, mereka melewati sungai kecil yang airnya hitam keabu-abuan. Di salah satu sisi, ada batu besar yang di atasnya terletak sesajen layu, bunga kenanga, sirih, dan mangkuk berisi darah kental yang sudah menghitam. Raka menahan napas. Ia ingin bertanya, tapi ingat ucapan lelaki tua tadi, jangan banyak bicara. Begitu sampai di rumah kayu yang tampak tua namun bersih, lelaki itu berhenti dan membuka pintu perlahan. Aroma dupa menyambut dari dalam. Dinding rumah penuh lukisan wajah-wajah yang matanya ditutup benang merah. "Tidurlah. Jangan keluar malam ini. Apapun yang kau dengar, jangan buka jendela, apalagi pintu," ujar lelaki itu sambil menyalakan dupa di sudut ruangan. Karena malam ini, malam satu suro telah dimulai. Lalu ia pergi, meninggalkan Raka sendirian di rumah asing, dalam desa yang tak pernah benar-benar tidur. Dan saat malam turun sepenuhnya, kabut berubah menjadi bayangan. Gamelan kembali terdengar. Kali ini, lebih dekat. Pagi hari setelah malam pertama di desa Wonosari Lereng,
Raka bangun dengan kepala berat dan peluh dingin membasahi pelipisnya. Mimpi aneh membekas di ingatannya. Suara gamelan yang makin lama makin cepat temponya, lalu tawa perempuan menggema dari dasar sumur. Ia membuka mata, dan mendapati dupa semalam sudah mati. Abu hitamnya membentuk pola aneh seperti lingkaran bergigi. Di luar, suara ayam berkokok tidak terdengar. Desa tetap sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah pagi. Tak lama, pintu rumah diketuk pelan. Seorang lelaki tua berdiri di ambang, mengenakan sarung dan jaket lusuh. Wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam seperti bilah keris. "Kowe Raka, tu?" "Iya, Pak. Panjenengan Embah Wiryo." Embah Wiryo mengangguk. Tanpa basa-basi, ia mempersilakan Raka duduk di bel bambu depan rumahnya. Dari sana, terlihat jelas aliran sungai Keramat di kejauhan, mengalir malas di bawah kabut pagi yang menggantung di sela pepohonan. "Kau datang untuk meneliti larung?" tanya Embah Wiryo pelan. Raka mengangguk dengan semangat. "Iya, Embah. Katanya desa ini dulu punya tradisi larung sesaji saat malam satu suro, tapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Saya tertarik menuliskannya." "Kau ingin menulis tentang larung? Maka kau juga harus tahu kenapa kami berhenti melakukannya," gumam Embah Wiryo, sambil menatap kosong ke arah sungai. Ia mulai bercerita. 1 dekade lalu, larung terakhir dilakukan dengan setengah hati. Pak Lurah saat itu menolak mengikutinya karena dianggap ketinggalan zaman. Generasi muda menganggap itu tak lebih dari mitos. Tapi malam itu, setelah larung dibatalkan, badai datang tiba-tiba. Hujan tak turun, namun petir menyambar sawah, dan sungai meluap merah seperti darah. 7 warga hilang di malam yang sama. Tak ditemukan jasadnya, hanya pakaian mereka mengapung di tepi sungai, basah dan berbau anyir. Sejak itu, larung dihentikan sepenuhnya, dan desa mulai kehilangan sesuatu. Panen memburuk, anak-anak sering kerasukan, dan kabut tak pernah lagi benar-benar pergi dari lereng. Dan malam satu suro adalah waktu di mana batas antara kita dan mereka paling tipis, kata Mbah Wiryo sambil menggenggam segenggam garam dan menaburnya ke tanah. "Mereka?" tanya Raka. Mbah Wiryo hanya menatapnya, tak menjawab. Tapi dari sorot matanya, Raka tahu, yang dimaksud bukan manusia. Mbah Wiryo lalu berdiri, tangannya gemetar. "Malam nanti, kunci pintumu. Jangan mengintip. Jangan tergoda keluar, apapun yang kau dengar. Karena mereka suka meniru suara orang terdekat." Raka menelan ludah. Perkataannya lebih terdengar seperti kutukan daripada peringatan. Malam tiba terlalu cepat. Matahari seolah enggan menetap di desa itu. Pukul 5 sore, langit sudah gelap pekat. Raka menutup jendela dan mengunci pintu sesuai pesan Mbah Wiryo. Tapi ketegangan di dadanya semakin berat. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan menari-nari di luar, menimbulkan suara berdesis yang tak nyaman di telinga. Lalu, gamelan kembali terdengar. Kali ini, lebih jelas. Seperti dimainkan di depan rumah. Bunyi bonang dan kendang berpadu dalam tempo lambat, menggema seperti dari perut bumi. Dada Raka bergetar oleh getaran suara itu, membuat tubuhnya kaku di tempat. Tepat tengah malam, suara itu berhenti, dan digantikan oleh suara ketukan. Tok, tok, tok. 3 ketukan di pintu kayu tua. Raka terdiam. Detak jantungnya berpacu cepat. Ia yakin tak ada yang tahu ia menginap di rumah itu, selain Mbah Wiryo. Siapa yang datang malam-malam begini? Lalu terdengar suara dari luar. "Raka, ini aku. Ayu, tolong bukain." Ayu, nama gadis desa yang sempat ia lihat tadi siang di ladang, tersenyum ramah, menawarinya pisang rebus. Tapi suaranya datar, terlalu datar. Seperti dibaca dari naskah. Raka nyaris berdiri, namun teringat pesan Mbah Wiryo. "Jangan tergoda keluar, apapun yang kau dengar. Mereka suka meniru suara orang terdekat." Ketukan itu kembali, lebih keras, lebih mendesak. "Raka, aku kedinginan. Buka pintunya." Tapi tak ada suara tangis, tak ada nada memohon. Hanya teriakan kosong, seperti gema dari dalam gua. Lalu, suara itu berhenti. Sunyi, sepi yang menyayat telinga. 1 menit, 2 menit. Tiba-tiba, dari ventilasi kecil di atas pintu, terdengar suara napas berat,
seperti hembusan seseorang yang berdiri tepat di baliknya. Dan kemudian, ketawa. Tawa cekikikan seorang perempuan. Panjang, menyiksa, dan menggema di dalam kepala Raka. Ia memejamkan mata, menutup telinga, merapatkan diri ke sudut ruangan sambil membisikkan doa-doa yang ia hafal. Tapi tawa itu tidak berhenti. Ia merasa seperti tenggelam. Dan saat semuanya berhenti, ia melihat cermin kecil di sudut ruangan, dan di sana, berdiri seorang perempuan berkebaya hitam, berdiri di belakangnya. Tersenyum, tanpa wajah. Hujan gerimis turun pelan di desa Wonosari lereng. Kabut menggantung di antara pohon-pohon beringin tua yang mengelilingi pemukiman, seakan menjaga rahasia yang enggan diungkap. Raka duduk di pojok balai desa. Matanya tajam menatap lembaran-lembaran koran tua dan dokumen dari kotak arsip yang nyaris hancur dimakan rayap. Ia menemukan nama-nama yang terulang. Surono, Lastri, Parman, Sri Wahyuni, Warto, Darsih, dan Jono. 7 nama. 7 warga yang hilang misterius 30 tahun lalu. Tak ada berita resmi tentang mereka. Yang ada hanyalah sebaris tulisan tangan di catatan kepala desa waktu itu. Larung dilaksanakan tanpa sesaji lengkap. Malam itu, sungai menelan mereka. Jantung Raka berdetak kencang. Ia menutup dokumen itu dan menuju ke rumah salah satu warga tertua desa, Mbah Murni, yang sudah lama mengurung diri dan tak pernah keluar rumah. Banyak yang bilang pikirannya sudah miring sejak kehilangan cucunya, Darsih, dalam kejadian larung terakhir. Rumah Mbah Murni terletak di ujung desa, di bawah pohon randu besar yang akarnya menjulur seperti tangan manusia yang membusuk. Pintu rumahnya terbuka, berderit saat disentuh angin. Raka melangkah masuk, disambut bau kapur barus dan dupa yang menyengat. Di tengah ruangan gelap itu, Mbah Murni duduk menghadap tembok, bibirnya bergetar melafalkan sesuatu. Tangannya menggenggam foto lama, foto larung, dengan sosok para peserta mengenakan pakaian putih, berdiri di tepi sungai. Tapi yang membuat Raka bergidik adalah satu hal. Di belakang para peserta, berdiri 7 sosok gelap samar, tanpa wajah, seolah menatap langsung ke kamera. "Mbah, saya Raka. Saya ingin tahu tentang larung terakhir." Suara Raka nyaris tak terdengar. Mbah Murni perlahan menoleh. Mata tuanya basah, namun tatapannya kosong. "Koweki, anak Sakacobo, ora bakal kuat weruh kasunyatan. Kamu ini anak dari luar, takkan sanggup melihat kebenarannya." Lalu ia menoleh ke arah loteng rumah. Darsih belum pulang. Sudah 30 tahun dia bilang mau pulang, tapi dia belum pulang. Dia bilang air belum kenyang. Kalimat itu menampar kepala Raka. Air belum kenyang? Mbah Murni menunjuk ke foto itu. Mereka dibawa karena ritualnya cacat. Sesaji tak lengkap, syarat tak ditepati. Air merasa dihina. Tiba-tiba, dari langit-langit rumah, terdengar suara tetesan air. Tik, tik, tik. Namun tak ada hujan di dalam rumah. Raka menoleh ke atas, dan dari selak kayu atap, menetes cairan merah, menimpa fotonya sendiri. Raka mundur dengan napas tercekat. Tetesan itu meninggalkan bau amis tajam. Ia segera berlari keluar, membawa foto larung itu. Tapi saat ia menatapnya kembali di luar, 7 sosok hitam di belakang peserta larung kini mendekat. Lebih dekat, seperti menatap balik ke arah Raka. Bab 5. Malam di perbatasan 2 dunia. Malam kembali menjerat desa. Langit tampak seperti kain hitam kelam yang sobek-sobek, membiarkan cahaya merah samar menyelinap dari balik awan. Desa sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Ini seperti keheningan yang menekan dada, seolah alam sedang menahan napas. Raka tak bisa tidur. Ia memasang kunci dobel di pintu, menyalakan dupa dan menggantungkan bunga kantil di depan jendela, sesuai petunjuk Mbah Wiryo. Tepat pukul 2 dini hari, gamelan itu kembali. Tapi kali ini tak hanya terdengar. Ia menggema dari bawah lantai rumah. Gendang, bonang, gong, semuanya mengalun dalam tempo mengerikan. Musik sakral itu mengundang sesuatu dari dalam tanah. Dan lalu rumah berguncang. Suara orang menangis dan menyanyi bersamaan, seperti nyanyian rakyat Jawa kuno yang diucapkan dalam bisikan serak. Raka merapat ke dinding, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, lantai rumahnya merekah. Tanah di bawahnya terbuka, dan dari celah itu muncul tangan-tangan hitam, kotor dan basah.
Mereka merangkak keluar perlahan, 7 sosok. Wajah mereka tidak utuh. Mata bolong, mulut compang-camping, tubuh dililit akar dan lumpur merah. Mereka tidak berbicara, tapi mereka menatap Raka, dan serempak mengangkat tangan, menunjuk ke arah Sungai Keramat. Kembalikan tradisi kami. Dan kemudian mereka lenyap. Lantai kembali utuh. Tapi di tempat tadi mereka berdiri, tertinggal jejak kaki lumpur merah mengarah keluar rumah. Bab 6. Sungai tak pernah lupa. Pagi harinya, Raka mendatangi Sungai Keramat. Sungai itu tampak tenang, tapi airnya kini keruh, berwarna kecoklatan seperti darah lama yang mengering. Ia berdiri di sana, memandangi alirannya, hingga Mbah Wiryo muncul dari balik pohon. Kau sudah melihatnya? Ya. Raka mengangguk. Mereka bilang, kembalikan tradisi itu. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Tapi larung tak bisa dilakukan sembarangan. Butuh sesaji, butuh gamelan sakral. Dan satu lagi. Korban? Tanya Raka dengan suara pelan. Mbah Wiryo mengangguk perlahan. Satu jiwa yang bersedia menjadi jembatan. Raka memandangi air sungai. Gamelan kembali terdengar samar dan dalam pantulan air, ia melihat wajah 7 sosok itu, tersenyum. Sore itu, langit berwarna kelabu. Matahari bersembunyi di balik awan tebal, dan burung-burung yang biasa berkicau menjelang maghrib tak terdengar satupun. Angin bertiup pelan namun menusuk, seperti mengantar bisikan dari masa lalu yang enggan dilupakan. Ayu, gadis desa yang sebelumnya memperingatkan Raka untuk tidak ikut campur dalam urusan larung, kini berdiri di sampingnya. Ia membawa kamera tua peninggalan ayahnya, satu-satunya alat yang katanya bisa menangkap yang tak tampak. Aku tidak pernah berani ke sini malam-malam. Tapi kalau kita mau tahu apa yang sebenarnya terjadi, harus lihat sendiri, kata Ayu lirih. Tatapannya menerawang ke arah Sungai Larung. Raka mengangguk, meski hatinya sudah dipenuhi firasat buruk. Mereka berjalan menembus rimbun ilalang menuju tepi sungai, tempat larung terakhir pernah dilakukan, tempat 7 orang pernah hilang, dan airnya kini dianggap menyimpan dendam. Sesampainya di sana, mereka terdiam. Sungai tampak biasa, tenang, terlalu tenang. Ayu mulai memotret. Kilatan kamera menyala beberapa kali, lalu berhenti. Raka? Bisik Ayu pelan, menunjuk ke ujung sungai di seberang. Lihat itu. Di balik kabut, tampak sosok perempuan berbaju putih duduk memeluk lutut. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya tak tampak karena tertutup. Ia seperti menangis, tapi suaranya tak terdengar. Raka memicingkan mata. Hawa di sekitar mereka turun drastis. Kabut menjadi lebih tebal, dan dari kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Bukan dari arah desa, tapi dari dalam hutan. Suara Bonang dan Saron berdentang pelan, mengalun dalam tempo lambat seperti lagu duka. Tapi yang membuat darah mereka membeku adalah, tak ada siapapun di sana. Tak ada orang. Tak ada lampu, tak ada tanda-tanda kehidupan. Ayo kita pulang, bisik Ayu sambil menggenggam tangan Raka. Tapi saat mereka berbalik, perempuan itu telah berdiri di belakang mereka. Hanya 1 langkah dari tubuh Ayu. Matanya kosong, bibirnya sobek hingga ke pipi. Dan suaranya terdengar di kepala mereka, bukan di telinga. Mengapa kalian datang saat malam belum selesai? Raka dan Ayu terhuyung mundur. Tapi tanah di belakang mereka longsor sedikit. Kaki Ayu terperosok ke lumpur, dan ia berteriak. Raka menariknya, tapi tangan Ayu seperti diseret ke bawah oleh sesuatu dari dalam lumpur. Suara tawa cekikikan perempuan terdengar samar dari balik kabut, seperti berasal dari dalam tanah. Dengan sekuat tenaga, Raka menarik Ayu keluar. Mereka jatuh terduduk di tanah, dan saat menoleh ke arah sungai, perempuan itu sudah lenyap. Yang tersisa hanya lumpur berwarna merah tua, dan 1 benda kecil mengapung. Gelang kayu bertuliskan huruf Jawa kuno. Malam itu, Raka dan Ayu mengurung diri di rumah Mbah Wiryo. Jendela ditutup rapat, dupa dibakar, dan bunga kantil disebar di setiap sudut ruangan. Raka gemetar saat membuka hasil foto dari kamera Ayu. Foto pertama, hutan biasa. Foto kedua, sungai kosong. Foto ketiga, sosok perempuan dengan wajah kosong menatap langsung ke lensa kamera. Foto keempat, 7 bayangan berdiri di air. Mereka mengenakan pakaian seperti zaman dulu,
jarik dan kebaya, namun tubuhnya tidak utuh. Beberapa seperti terbakar, yang lain tampak membusuk. Tapi semua menatap Ayu. Yang paling mengerikan, di foto terakhir, wajah Ayu berubah. Matanya hitam sepenuhnya, bibirnya sobek seperti sosok perempuan yang muncul di sungai tadi. Ayu menjerit dan menjatuhkan kamera. Ia memegangi wajahnya, menangis. Itu bukan aku, itu bukan aku. Mbah Wiryo mendekat dan menaburkan garam di kepala Ayu, membaca mantra dengan suara terbata. Mereka sudah menandai kalian, katanya pelan. Sungai itu sudah memilih siapa yang akan dipanggil berikutnya. Malam satu suro belum benar-benar berakhir. Mbah Wiryo memutuskan melakukan tapa lakon, ritual yang sudah puluhan tahun tidak dilakukan, berusaha meminta ampunan pada penjaga sungai agar tidak menuntut korban jiwa baru. Ia menggambar lingkaran dari tanah liat dan darah ayam hitam, menaruh sesaji bunga, kemenyan, dan seikat rambut manusia yang katanya ditemukan di tepi sungai. Raka dan Ayu duduk di luar lingkaran. Tiba-tiba, suara gamelan kembali, tapi kali ini bukan dari kejauhan. Gong besar tiba-tiba bergema dari dalam rumah. Angin kencang berhembus dan menerbangkan dupa dan bunga ke segala arah. Dan dari balik dinding rumah, tangan-tangan hitam muncul, mencoba meraih Raka dan Ayu. Mbah Wiryo berteriak, "Jangan keluar dari lingkaran. Mereka sudah memilih." Tapi Ayu berteriak kesakitan. Tubuhnya gemetar hebat, dan dari mulutnya keluar suara lain. Bukan suaranya, bukan suara manusia. Kembalikan darah yang utang. Bayar dengan jiwa. Buka jalan larung. Matanya putih seluruhnya. Tubuhnya melayang sedikit dari tanah. Raka hanya bisa memeluknya sambil menangis. Mencoba memanggil namanya berulang kali. Tiba-tiba, Ayu jatuh. Sunyi. Mbah Wiryo terdiam. Ia menatap Ayu yang kini terbaring di tanah. Matanya tertutup. Tapi dari luar rumah, suara tangisan perempuan kembali terdengar dan kali ini, Ayu menjawab dengan suara yang sama. Pagi harinya, Ayu tidak mengingat apapun. Tapi ia terus berkata dalam tidurnya, "Sungai belum kenyang, sungai belum kenyang." Raka membuka catatannya, dan menuliskan satu kalimat terakhir di halaman paling akhir. Larung bukan sekadar tradisi, ia perjanjian. Dan bila dilanggar, darah akan terus dicari, hingga batas antara kita dan mereka sirna selamanya. Malam itu, angin berhenti, langit tidak memunculkan bintang. Hawa terasa berat, seperti langit menekan bumi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Di dalam rumah kayu peninggalan Mbah Wiryo, Raka terlelap dengan gelisah. Keringat dingin membasahi tubuhnya, meskipun suhu malam itu dingin menggigit. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Namun semuanya terlalu nyata. Ia berada di tengah sungai keramat, namun airnya hitam pekat seperti aspal. Dingin. Di bawah permukaan, tangan-tangan pucat muncul dari dalam air, terjulur seperti meraih udara. Suara-suara lirih memanggilnya. "Tulung, tulung aku." Arwah-arwah tenggelam itu memandang Raka dengan mata kosong. Wajah mereka terdistorsi oleh air. Mereka bukan hanya 7. Mereka lebih banyak. Puluhan, mungkin ratusan, anak-anak, orang tua, dan perempuan-perempuan berpakaian adat. Satu sosok perempuan, berkebaya merah darah, melayang ke permukaan, rambutnya mengambang seperti ubur-ubur. "Kamu datang, kamu yang akan membuka jalan." Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi wajah Ayu, namun matanya hitam dan bibirnya robek, menganga lebar hingga ke pipi. Raka tersentak bangun, berteriak. Di sampingnya, Ayu duduk membelakanginya, menatap tembok. Bahunya bergerak naik turun cepat. Napasnya tidak wajar. "Ayu?" panggil Raka pelan. Ayu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, dan matanya hitam legam seperti lubang. Bibirnya bergetar pelan, dan dari tenggorokannya keluar suara berat. Bukan suara seorang gadis muda. Kadang disebut larung, kadang disebut tumbal. Tapi semua tahu ini adalah janji darah yang dilanggar. Raka terpaku. Ayu perlahan berdiri, kaku seperti boneka kayu. Ia mendekati meja kecil tempat dupa dan bunga kantil tadi malam diletakkan, lalu menunjuk ke tanah. Tetesan darah muncul dari bawah lantai. Perjanjian ditulis dengan darah, disegel di sungai, dan dibayar dengan jiwa. Jika larung dihentikan, maka darah akan dicari, lagi dan lagi.
Ayu mengangkat tangan dan mengguratkan jari telunjuknya dengan pecahan kaca kecil dari lampu yang jatuh. Darahnya menetes ke lantai, tepat ke titik yang ditunjuk. Tiba-tiba getaran terasa di tanah. Lemari berguncang, kaca-kaca bergetar, dan dari luar rumah terdengar suara gamelan. Tapi kali ini bukan alunan. Itu hentakan. Seperti amarah. Dung, dung, dung. Mbah Wiryo menerobos masuk, membawa kendi dan seikat sirih. Dia sudah dicap. Setengah raganya sudah jadi pintu. Serunya panik. Mbah Wiryo menabur bunga dan garam ke lantai, membaca doa dengan cepat. Ayu menggeliat, berteriak dengan suara dua lapis. Suara Ayu, dan suara perempuan tua yang jauh lebih dalam. Akhirnya, Ayu pingsan. Nafasnya kembali pelan. Tapi tubuhnya masih terasa dingin seperti batu. Pagi harinya, Mbah Wiryo akhirnya membuka suara. 30 tahun lalu, bukan cuma 7 warga yang hilang. 7 adalah yang ditemukan tak utuh. Tapi sesungguhnya, ada 14 nama yang dipilih. 7 dikorbankan, 7 lainnya disembunyikan agar perjanjian itu tak lengkap. Disembunyikan? Tanya Raka. Mbah Wiryo mengangguk. 7 bayi. Bayi-bayi yang lahir malam 1 suro. Disembunyikan agar tidak diambil sungai. Salah satu dari mereka, katanya, adalah ayah Ayu. Dan kemungkinan, Ayulah penggantinya sekarang. Ia adalah garis darah yang menanggung warisan perjanjian yang belum lunas. Raka tercekat. Mereka ingin melunasi. Dan Ayu adalah gerbang. Malam berikutnya, Ayu tak sadarkan diri. Tapi setiap jam tubuhnya terangkat dan ditarik ke arah jendela. Dari luar, suara tawa kecil perempuan terdengar di bawah ventilasi. Tawa yang sama dengan mimpi Raka. Bab 12. Ritual terakhir. Dengan sisa tenaga dan pertolongan Mbah Wiryo, Raka memutuskan melakukan ritual larung terakhir untuk memutus perjanjian. Mereka membawa Ayu, yang tak sadarkan diri namun tubuhnya terus meronta, ke tepi sungai. Mbah Wiryo membacakan doa leluhur, dan Raka menaburkan darah ayam ke air, diikuti rambut Ayu dan satu kain peninggalan ritual 30 tahun lalu. Sungai mendidih. Kabut tebal melingkupi mereka. Dan di tengahnya, sosok perempuan berkebaya merah muncul di atas air, tersenyum dengan gigi-gigi panjang hitam berkarat. Kamu membawa pengganti. Raka menatapnya. Tidak, aku membawa penutup. Ia melangkah ke depan, dan menceburkan kendi berisi darah Ayu dan rambut 7 warga yang dulu hilang. Air mendidih. Perempuan itu menjerit, jeritan yang memecahkan telinga. Ayu terbangun dengan teriakan. Dan tiba-tiba semuanya sunyi. Air kembali tenang. Kabut menghilang. Dan pagi datang, untuk pertama kalinya dengan langit biru. Ayu tidak mengingat kejadian itu sepenuhnya. Tapi ia selalu menggambar sungai dalam mimpinya. Kadang dengan darah, kadang dengan cahaya. Raka menyelesaikan penelitiannya, tapi tak pernah menerbitkan hasilnya. Catatannya disimpan dalam laci. Di sampulnya hanya tertulis, jangan dibuka di malam 1 suro. Sungai di desa Wonosari lereng kembali sepi, tapi dari balik batu besar di tepiannya, terkadang masih terdengar suara tawa, pelan, menggoda, menunggu gerbang terbuka kembali. Raka memejamkan mata. Ini bukan sekadar cerita rakyat. Awalnya, semua berjalan lancar. Hasil panen luar biasa. Bahkan saat desa lain gagal panen, kami masih merayakan keberkahan. Namun, keserakahan datang. Setelah beberapa tahun, kepala desa baru memutuskan menghentikan larung. Ia merasa desa sudah cukup kuat. Perjanjian dianggap tak masuk akal. Dunia sudah modern, katanya. Dan disitulah segalanya berubah. Larung dibatalkan. Tapi perjanjian tak bisa dilanggar. Seminggu setelah malam 1 suro, sungai meluap. Airnya berubah merah pekat, dan 7 warga menghilang. Raka mengingat cerita itu, hilangnya 7 orang, larung yang dihentikan, dan panen yang mulai memburuk. Sejak itu, kabut tak pernah benar-benar pergi dari lereng. Kadang kami dengar suara gamelan dari sungai. Kadang perempuan menangis di tengah ladang. Dan kadang, anak-anak bangun dengan luka di tangan seolah diambil darahnya saat tidur. Raka bergidik. Pikirannya berputar. Mbah, berarti, kalau tahun ini tidak ada larung lagi, dan darah tidak diberikan.
Mbah Wiryo menatapnya tajam. Maka tumbal akan diambil. Bukan hanya satu, tapi sebanyak yang dibutuhkan untuk menggenapi janji yang dilanggar. Pertanda sudah dimulai. Malam itu, rumah Raka kembali diliputi keheningan yang menyesakan. Ayu, yang masih lemah setelah kerasukan, mengigau dalam tidurnya. Mereka bangkit. Mereka lapar. Dari luar, suara air mengalir deras terdengar tidak wajar. Raka mengintip dari jendela, dan matanya membelalak. Sungai Wulan meluap. Tapi bukan air biasa. Airnya hitam berkilau, seperti minyak, dan di permukaannya, mengambang 7 sesajen lama yang sudah membusuk, muncul entah dari mana. Kemudian terdengar suara, nyanyian perempuan tua, dalam bahasa Jawa kuno, mengalun dari arah sungai. Larung dilarang, darah dihilangkan. Maka jiwa dipanggil, dan bumi dibuka. Raka mundur ketakutan. Rumah bergetar. Cermin di dinding pecah tanpa sebab. Di lantai, sebuah simbol muncul. Tulisan kuno terbakar di atas papan kayu. Keesokan paginya, Raka memutuskan satu hal. Larung harus dilakukan. Tapi kali ini, tidak ada yang berani membantu. Para tetua desa bahkan memilih mengurung diri. Hanya Mbah Wiryo dan Ayu yang bersedia ikut ke sungai. Mereka membawa sesaji seadanya. Kepala kambing sudah tak ada. Maka Mbah Wiryo menggores tangannya sendiri, meneteskan darah ke dalam kendi. Biar aku bayar, karena kami yang memulai semua ini. Tapi sesampainya di tepi sungai, roh itu sudah menunggu. Sosok perempuan berkebaya hitam, rambut panjang menjuntai, berdiri di tengah air, kakinya tak menyentuh dasar. Wajahnya seperti topeng, tersenyum, tapi mata kosong. Sudah terlambat. Air sungai bergejolak, dan dari bawahnya muncul wajah-wajah para korban lama. Termasuk ke-7 orang yang dulu hilang. Wajah mereka hancur, kulit mereka melepuh, namun tangan mereka terjulur minta tolong. Raka, dengan napas tercekat, mengambil kendi dan melemparkannya ke sungai, membacakan doa yang diberikan Mbah Wiryo. Sosok itu menjerit. Sungai terbuka seperti mulut, menelan kendi dan sesaji, lalu menutup lagi. Sunyi, lalu perlahan-lahan, air sungai surut, dan sosok itu menghilang seperti kabut yang menguap. Larung kembali dilakukan tiap tahun, tapi kali ini tanpa publikasi, tanpa keramaian. Ayu pulih, namun ia selalu memakai gelang kayu di pergelangan tangan, pengikat, kata Mbah Wiryo, agar roh penunggu tidak menjadikannya gerbang lagi. Raka kembali ke kota, membawa rekaman dan catatan yang tak pernah ia publikasikan. Ia tahu, ada kisah-kisah yang bukan untuk dibaca banyak orang. Di akhir catatannya, ia menulis, beberapa desa diberkati oleh alam, tapi kadang berkah itu datang dengan perjanjian. Dan perjanjian yang dilanggar selalu menagih balas, dengan darah. Angin malam menelusup masuk ke celah dinding bambu. Di luar, langit menurunkan kabut tipis yang menggantung tak bergerak. Desa Wonosari lereng seolah terperangkap di antara dua alam manusia, dan sesuatu yang lebih tua, lebih kelam. Hari itu adalah malam 1 Suro, malam yang diyakini sebagai titik paling tipis antara dunia manusia dan makhluk halus. Dan tahun ini, untuk pertama kalinya sejak 3 dekade terakhir, larung sesaji tidak dilakukan. Pak Lurah yang baru, Lurah Wicaksono, menolak melanjutkan tradisi itu. Ini zaman modern. Kita tidak boleh tunduk pada tahayul, ucapnya siang tadi, berdiri di balai desa dengan sorot mata percaya diri. Kita akan lewati malam 1 Suro seperti malam biasa. Tidak ada larung, tidak ada dupa, tidak ada darah. Warga saling pandang, ragu dan takut, tapi tak ada yang berani membantah. Kecuali satu orang, Mbah Wiryo. Di pelataran rumahnya, ia menyalakan dupa dan meletakkan sesaji kecil diam-diam. Kalau orang pintar tak mau nurut, katanya lirih, maka orang bodoh seperti aku akan coba menenangkan yang lama tertidur. Malam dimulai. Pukul 7 malam, listrik padam. Tak ada peringatan, tak ada hujan, tak ada petir. Hanya tiba-tiba seluruh desa jatuh dalam gulita. Rumah-rumah hanya diterangi oleh lampu minyak dan senter. Raka menyalakan lilin. Ia sudah kembali ke desa itu setelah Ayu memohon ia mendokumentasikan 1 Suro terakhir. Tapi malam itu, ia merasa seperti sudah terlalu jauh masuk. Dari kejauhan,
terdengar suara tangis. Seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Disusul oleh jeritan. Warga mulai panik. Mereka mengurung diri di rumah. Pintu-pintu ditutup rapat. Jendela ditutup kain hitam. Hanya suara yang tetap menyelinap. Gamelan, pelan dan ganjil. Seperti dimainkan oleh tangan yang tak punya darah. "Pak, itu suara dari arah sungai," bisik Ayu, gemetar. Raka menempelkan telinganya ke dinding bambu. Dan memang, dari Sungai Keramat, suara-suara itu semakin jelas. Tangis perempuan, teriakan tertahan, tawa kecil, penampakan di sawah. Beberapa pemuda nekat keluar. Mereka ingin membuktikan bahwa malam satu suro tak lebih dari malam biasa. Di ujung sawah, mereka melihat sesosok putih berdiri diam. Berbadan tinggi, mengenakan kain putih lusuh. Rambut panjang menutupi wajah. Tak bergerak, tak bersuara. Salah satu pemuda menyalakan lampu senter. Cahayanya menyentuh sosok itu. Kosong, tak punya wajah. Lampu senter langsung mati. Para pemuda menjerit dan lari terbirit-birit. Tapi saat mereka kembali ke desa, salah satu dari mereka tak ditemukan. Nama panggilannya terus dipanggil, tapi hanya angin yang menjawab. Di dekat sumur tua di belakang rumah Pak Lurah, suara air mendidih terdengar. Padahal tak ada api. Lalu, jeritan Pak Lurah menggema di seluruh desa. Amukan roh sungai. Warga berbondong-bondong menuju rumah Lurah Wicaksono. Tapi rumah itu terbuka lebar, dan di dalamnya, Pak Lurah duduk menghadap tembok, badannya gemetar, matanya melotot. Di dinding, terpahat dengan darah. Janji telah diingkari, tumbal akan diambil. Pak Lurah mengigau, tangannya terus menggaruk lantai, mencoret-coret tanah dengan kuku yang patah. Air, darah, perempuan di dalam sumur. Dia datang. Mbah Wiryo muncul membawa kendi kecil berisi kembang dan garam. Ia menyiram sekeliling rumah itu, lalu membakar dupa sambil komat kamit membaca mantra Jawa kuno. Larung tidak bisa dihentikan tanpa pengganti. Dan pengganti sudah dipilih, katanya pada Raka. 7 jiwa, seperti dulu. Teror puncak, sungai menelan. Tengah malam, Sungai Keramat bergejolak. Airnya memerah. Tercium bau anyir seperti daging busuk. Beberapa warga terbangun karena mendengar suara. Ratusan orang menangis. Di jembatan bambu dekat sungai, 7 sosok berjubah putih berdiri membelakangi desa. Mereka perlahan menyatu ke dalam sungai, seolah diserap oleh arus yang tak kasat mata. Ayu, yang selama ini terlihat lebih tenang, tiba-tiba menjerit dan jatuh ke tanah, menggigil. Suaranya berubah berat, seperti 2 suara yang tumpang tindih. 1 suro, darah telah kering. Maka kami mengambil sendiri, dan kami tidak akan pergi. Keesokan paginya, 7 warga hilang, termasuk Pak Lurah. Mayat mereka tidak ditemukan. Hanya pakaian mereka, basah, berbau amis, dan ditemukan tergantung di tiang-tiang sawah. Warga akhirnya memutuskan untuk mengembalikan larung sesaji tiap 1 suro. Tapi kali ini, bukan hanya sesaji. Nama-nama tumbal juga dituliskan, entah sebagai penebus, entah untuk mencegah. Raka menuliskan semua dalam catatannya, tapi ia tak pernah mempublikasikannya. Ayu tak pernah berbicara lagi tentang malam itu. Dan desa itu, meski terlihat damai, kabutnya tak pernah hilang. Setiap malam 1 suro, di balik suara gamelan dan doa, masih terdengar tangisan dari arah sungai. Dan sesekali, sosok putih itu terlihat lagi di ujung sawah. Menunggu. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udara di desa Wonosari lereng seperti dibungkus sesuatu yang berat dan pekat, seperti asap dupa yang tak kunjung hilang. Daun-daun tak bergeming, dan suara burung tak terdengar. Yang tersisa hanyalah sunyi yang menyesakkan dada. Ayu menghilang. Sejak malam tadi, tak ada yang melihatnya keluar rumah. Pintu rumah terbuka lebar, sandal tertinggal, dan di dalam kamarnya, hanya terdapat lembaran daun pisang basah yang membentuk pola lingkaran di atas tikar pandan. Di tengahnya, sebuah boneka wayang kulit tua dengan wajah yang telah hangus terbakar separuh. Raka panik. Ia mencoba bertanya pada warga, tapi mereka hanya menggeleng, ketakutan. Tak ada yang berani mencarinya. Apalagi jika itu berarti harus mendekati Sungai Keramat. Kalau dia pergi ke sana, berarti dia dipanggil.
bisik seorang ibu tua. Dan yang dipanggil, biasanya tak kembali. Namun Raka tak bisa diam. Ia menyusuri jalan setapak menuju sungai, sendirian, berbekal senter dan mantra pelindung yang diam-diam diberikan oleh Mbah Wiryo. Hanya sekali pesan yang diulang-ulang oleh sang tetua. Jangan tatap matanya, jika kau melihatnya di bawah larung. Jejak menuju sungai. Kabut menutupi pandang. Pohon-pohon seperti membentuk lorong, menutup langit. Suara angin terdengar seperti bisikan-bisikan yang tak jelas sumbernya. Di tengah jalan, Raka menemukan selendang merah milik Ayu, basah, seperti baru saja diangkat dari air. Tiba di tepi sungai, ia melihatnya. Ayu, berdiri di atas batu besar di tengah aliran air. Tubuhnya tegap, mata kosong. Di tangannya, ia menggenggam nasi kuning, kembang setaman, dan darah ayam di dalam tempurung kelapa. Raka tercekat. Ayu melakukan larung seorang diri. Tapi ada yang salah. Tubuh Ayu tak bergerak seperti manusia biasa. Tangannya terlalu kaku. Lidahnya komat kamit mengucapkan bahasa Jawa kuno yang tak dipahami Raka. Di sekitarnya, air sungai mulai bergejolak perlahan. Buih-buih hitam muncul di permukaan, dan suara gamelan menggema. Padahal tidak ada siapa-siapa. Banyu awak, tumbal suksma, nyerahna, wanci pun teko. Air tubuh, tumbal jiwa, serahkan. Waktunya telah datang. Lalu, dari tengah sungai yang dalam, sosok muncul. Satu persatu, 7 bayangan muncul dari dalam air. Tubuh-tubuh setengah utuh, membusuk, matanya kosong, tapi wajah mereka masih tampak, dan Raka mengenali dari arsip, mereka korban yang hilang 30 tahun lalu. Salah satu dari arwah itu membuka mulutnya lebar-lebar. Suara yang keluar bukan suara manusia, melainkan ratapan panjang seperti paduan suara kematian. Janji kalian belum ditepati, Yi. Ayu tiba-tiba menjerit keras, lalu tubuhnya terhempas ke belakang. Raka menerjang, menarik tubuh Ayu ke tepian, dan membopongnya menjauh dari batu larung. Tapi saat ia melihat ke belakang, arwah-arwah itu masih berdiri, menatapnya, meski tanpa mata. Penyingkapan, imbalan yang belum dibayar. Malam itu, Ayu mengigau di pelukan Raka. Tubuhnya panas dingin, keringat bercucuran, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung bahasa yang bukan miliknya. Imbalan darah, belum lunas, kami menunggu. Raka membawa Ayu ke rumah Mbah Wiryo. Di sana, sang tetua membuka lembaran lontar kuno yang selama ini disembunyikannya. Diceritakan bahwa 30 tahun lalu, Pak Lurah Lama, bersama beberapa tokoh desa, membuat perjanjian rahasia dengan penghuni sungai, makhluk halus penunggu aliran air yang disebut Nyai Segara Murka. Perjanjian itu, panen melimpah, desa aman, asal setiap satu suro mereka memberikan darah suci. Tapi pada satu suro ke-13, perjanjian itu dilanggar. Mereka hanya larung sesaji bunga dan buah. Tak ada darah, tak ada nyawa. Sejak itu, 7 orang dipilih sebagai gantinya, diambil malam itu juga. Tapi imbalan itu tidak cukup, karena darah harus datang dari jalur yang diikat perjanjian, yakni keturunan dari salah satu pelaku utama. Ayu adalah cucu Pak Lurah Lama. Akhir malam, perjanjian yang harus dipenuhi. Malam berikutnya, suasana desa mencekam. Orang-orang tak berani keluar rumah. Raka tahu waktunya hampir habis. Arwah-arwah itu sudah muncul, dan mereka tidak akan pulang tanpa membawa jiwa. Tepat pukul 2 dini hari, suara tangisan bayi terdengar dari arah sumur tua. Diikuti tawa perempuan. Lalu gamelan. Sungai kembali memerah. Ayu, yang masih lemah, tiba-tiba berjalan sendiri. Matanya kosong, tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Raka berusaha menahannya, tapi tangannya terbakar saat menyentuh kulit Ayu. Kalau kau mencintainya, lepaskan, kata Mbah Wiryo dari belakang. Atau kau ikut bersamanya ke dasar sungai. Raka menangis. Tapi ia tahu, Ayu sudah bukan Ayu lagi. Ia berjalan pelan ke batu larung, mengucapkan mantra terakhir, dan menyelam ke dalam air yang bergejolak. Tak ada teriakan, hanya kabut yang menutup semuanya. Keesokan harinya, sungai kembali tenang. Tapi Ayu tak pernah kembali. Larung kembali dilakukan setiap tahun, dengan sesaji lengkap. Tapi warga tahu, itu bukan untuk menghormati leluhur,
melainkan untuk menunda kemarahan yang lebih besar. Raka pergi dari desa, tak pernah menulis satu kata pun tentang apa yang terjadi. Tapi setiap malam satu suro, ia bermimpi tentang Ayu, berdiri di sungai, tersenyum, tanpa wajah. Dan suara gamelan tak pernah berhenti. Kabut masih menggantung tebal di lereng Wonosari. Setelah kepergian Ayu, desa kembali membisu. Hanya desir angin yang seperti terus membisikkan nama-nama lama yang hilang, seperti bisikan takdir yang menuntut ditepati. Raka duduk di bel bambu rumah Mbah Wiryo. Matanya sembab, tangan masih bergetar sejak malam itu. Tapi ia tahu, semua belum selesai. Arwah-arwah itu belum kembali ke tempatnya. Sungai belum tenang. Dan kutukan masih menggantung. Kalau tidak ada yang menepati janji, desa ini akan dimakan perlahan, kata Mbah Wiryo. Suaranya seperti datang dari dunia lain. Bukan hanya panen, tapi seluruh nyawa. Mereka sudah sabar menunggu. Raka memandang lurus ke arah sungai. Ia sudah kehilangan Ayu. Ia tak bisa hanya diam dan membiarkan semuanya lenyap. Pilihan yang tersisa, lari atau menyelesaikan ritual. Petunjuk dari lontar tua. Mbah Wiryo membuka kotak kayu tua yang disembunyikan di bawah lantai rumahnya. Di dalamnya terdapat lontar kuno, sudah mulai rapuh. Ditulis dengan aksara Jawa kuno yang hanya bisa dibaca dengan tenang dan penuh kehati-hatian. Raka memelototi tulisan itu. Mbah Wiryo membacanya perlahan. Larung sejati hanya bisa dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki darah perjanjian, tapi bersedia menyerahkan tubuhnya sebagai jembatan. Sesaji harus lengkap, doa harus benar, dan sungai harus menerima atau akan menolak selamanya. Artinya, saya bisa melakukannya, tanya Raka. Mbah Wiryo mengangguk perlahan. Tapi jika gagal, bukan cuma kau yang mati, kau akan tinggal di antara mereka selamanya. Malam satu suro berikutnya tinggal 2 hari. Raka dan Mbah Wiryo mulai mempersiapkan larung terakhir, yang sesungguhnya tak boleh ada yang kurang, tak boleh ada kesalahan. Sesaji lengkap, kembang setaman 7 warna, nasi kuning, kelapa gading, darah ayam jantan hitam, dan keris pusaka yang diselundupkan dari rumah Pak Lurah lama. Doa dalam aksara, dihafal Raka siang dan malam, kalimat Jawa kuno yang nyaris seperti mantra pemanggil roh. Waktu pelaksanaan, tepat tengah malam satu suro, di batu larung di tengah sungai. Dan yang paling penting, Raka harus sendiri. Mbah Wiryo, yang kini semakin renta, berkata, kutukan ini hanya bisa dilawan oleh orang luar, yang bersedia jadi bagian dari dalam. Malam ritual. Langit malam satu suro pekat tak berbintang. Desa Wonosari lereng seperti tenggelam dalam dunia yang bukan milik manusia. Angin berhenti. Suara hutan lenyap. Rumah-rumah tertutup rapat. Tak satupun warga berani menyalakan lampu. Raka mengenakan ikat kepala dan kain lurik. Ia membawa sesaji di atas tampah bambu, menelusuri jalan setapak menuju sungai Larung. Kabut menyambutnya seperti lengan roh tak terlihat. Saat tiba di batu larung, air sungai mendadak beriak sendiri. Tidak ada angin, tapi buih muncul, seperti nafas makhluk yang menunggu. Ia mulai meletakkan sesaji satu persatu. Nasi, kembang, darah, keris. Lalu ia duduk bersila, mulai membaca mantra. Wiji dadi saking bumi, bali marang wujuding suksma. Mantranya panjang, irama ucapannya bergetar. Semakin jauh, tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menarik dari bawah. Air sungai makin merah, dan dari balik kabut, suara gamelan kembali terdengar. Perlahan, bayangan-bayangan muncul di seberang sungai. 7 arwah yang hilang 30 tahun lalu. Tubuh mereka masih membusuk, mata mereka kosong, tapi kini mereka tidak marah. Mereka hanya menatap, menunggu. Apa kau ikhlas jadi jembatan, Raka? Suara tua Mbah Wiryo menggema entah dari mana. Jembatan harus terbuka, atau runtuh. Dan saat doa terakhir selesai diucapkan, air sungai tiba-tiba diam. Langit terbuka, bintang muncul, dan 7 arwah itu berbalik, kembali ke dalam air. Raka terengah, tubuhnya lemas. Ia pikir semuanya selesai, tapi sungai belum menerima, karena ada syarat terakhir. Penutup, harga dari keselamatan. Sosok terakhir muncul dari sungai. Ayu.
Tapi ia tak seperti Ayu yang dulu. Wajahnya putih pucat, matanya seperti kaca. Tapi ia tersenyum. Kau menepati janjinya, Raka. Tapi hutang tetap harus dibayar. Raka berdiri. Ia tahu, ritual tak selesai hanya dengan sesaji. Harus ada tumbal kesadaran. Kalau itu harga yang harus dibayar, ambillah aku. Ayu berjalan mendekat. Sentuhannya dingin, tapi lembut. Ia mendekap Raka, dan perlahan tubuh pemuda itu mulai tenggelam ke dalam air. Bukan dengan paksa, tapi dengan pasrah. Tanpa teriak, tanpa perlawanan. Langit tetap tenang. Sungai pun tenang. Keesokan harinya, kabut perlahan menghilang. Sawah kembali subur. Panen datang lebih awal. Warga kembali tersenyum. Meski semua tahu, ada harga yang dibayar. Di pinggir sungai, tampah bambu sesaji masih mengambang. Dan di batu larung, terukir sendiri sebuah nama yang tak pernah ada sebelumnya. Raka Sing Jembatani, yang menjadi jembatan. Mbah Wiryo duduk di bel bambu, menatap ke arah sungai. Ia tahu, larung terakhir telah selesai. Tapi setiap satu suro, suara gamelan akan tetap terdengar. Bukan sebagai kutukan, tapi sebagai peringatan. Jangan pernah main-main dengan perjanjian yang dibuat untuk melawan alam, karena pada akhirnya, alam akan menagihnya kembali. Fajar menyingsing perlahan di desa Wonosari Lereng, namun bukan dengan cahaya hangat dan burung-burung bernyanyi. Hari itu, mentari muncul seperti luka menganga di langit, merah, kelam, dan berat. Kabut belum pergi, dan Raka belum kembali. Penemuan Ayu. Beberapa warga yang mulai keluar rumah karena langit mulai terang, melihat sosok perempuan tergeletak di tepi sungai Larung. Tubuhnya basah kuyup, penuh lumpur. Rambutnya kusut seperti akar pohon tua yang ditarik dari dasar tanah. Itu Ayu. Tubuhnya lemah, tetapi hidup. Namun matanya kosong, bibirnya robek, dan kulit lengannya tergores seperti habis dicakar-cakar oleh kuku tak kasat mata. Ia terus menggumam pelan, seperti orang kesurupan. Wismari, Wismari, tapi kok sepi. Raka, Raka ora bali. Sudah selesai, tapi kenapa sepi? Raka, Raka tidak kembali. Warga membawa Ayu ke rumah Mbah Wiryo. Di sana, ia hanya duduk diam, tubuhnya kaku, tak menoleh saat dipanggil. Tapi matanya selalu menatap lurus ke arah sungai. Seolah sebagian jiwanya tertinggal di sana. Raka yang hilang. Mbah Wiryo berjalan perlahan ke batu larung. Di sana, tak ada tubuh, tak ada jejak. Hanya tampah bambu berisi bunga yang layu, dan keris pusaka yang berdiri tegak, menancap sendiri di tanah basah. Ia bersimpuh dan menangis diam-diam. Karena ia tahu, Raka tak hilang. Ia disimpan. Ia jembatan, bukan orang biasa lagi. Ia ditelan agar kita tetap bisa hidup, bisiknya dengan nada getir. Suara gamelan yang tak pernah benar-benar pergi. Malam hari di desa kembali seperti biasa. Tapi tidak benar-benar biasa, karena suara gamelan tetap terdengar. Samar, seperti dari dalam tanah. Terkadang warga mendengar bunyi bonang dan kendang dari arah sungai, meski tak ada satupun acara digelar. Kadang, suara tawa perempuan menggema di sumur tua belakang rumah warga, lalu lenyap secepat angin. Anak-anak sering terbangun malam-malam dan berkata, "Mas Raka ada di jendela, dia ngajak main." Dan setiap tanggal 1 suro berikutnya, desa menutup diri, pintu-pintu terkunci, lampu dimatikan. Tidak ada lagi yang berani menentang larung. Sesaji dilakukan lengkap, doa dibaca tuntas, karena mereka tahu, perjanjian telah ditebus. Tapi luka tak pernah benar-benar sembuh. Ayu tak pernah benar-benar sembuh. Ia tinggal bersama Mbah Wiryo, menjadi pendiam dan sering menulis dengan aksara Jawa di dinding rumah. Kadang ia duduk menghadap ke sungai, memanggil pelan, "Raka, pulanglah," meski hanya dalam mimpi. Di suatu fajar, saat kabut mulai menipis, seorang anak kecil desa menemukan sesuatu yang aneh di pinggir sungai. Sebuah topi lapangan lusuh, penuh lumpur, dengan inisial kecil, RK. Di bawahnya, bunga kembang telon segar, ditata rapi. Dan dari kejauhan, gamelan kembali terdengar, pelan, perlahan, dan mengalun sendu. Mereka bilang larung telah selesai.
Tapi tidak ada yang benar-benar selesai di desa ini. Karena yang berhutang bukan hanya leluhur kami, tapi darah kami sendiri. Dan selama sungai masih mengalir, suara gamelan akan tetap mencari siapa yang lupa menepati janji. Sudah setahun berlalu sejak malam itu. Malam satu suro yang merenggut Raka dari dunia nyata, dan mengembalikan ketakutan yang selama ini hanya berani dibisikkan di balik jendela tertutup. Desa Wonosari Lereng kini tampak damai di permukaan. Warga kembali melakukan larung sesaji setiap satu suro. Sungai yang dahulu ditinggalkan, kini dijaga dan dipuja seperti dewa tua yang tak boleh dibangunkan dengan suara keras atau niat sombong. Ayu tak pernah lagi seperti dulu. Ia sering duduk diam di tepi sungai, memeluk kain kafan tua yang entah dari mana asalnya. Di matanya, ada luka yang tak bisa dibaca, seperti ia melihat sesuatu yang tak dapat dimengerti oleh mata manusia. Pak Lurah mengundurkan diri seminggu setelah peristiwa itu. Ia memilih meninggalkan desa tanpa pesan. Beberapa bilang ia dibayang-bayangi suara gamelan yang tak pernah berhenti meski telinganya disumpal kapas dan doa. Mbah Wiryo meninggal dalam tidurnya. Wajahnya tersenyum, namun di tangannya tergenggam sebuah foto Raka yang dibakar setengah. Seolah ia tahu, Raka tak pernah benar-benar pergi, hanya berpindah. Setiap malam satu suro, langit di atas desa mendung tanpa hujan. Angin membawa suara rintihan. Dan pada saat tertentu, ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, suara gamelan terdengar lirih dari dalam hutan, bersambut bisikan yang memanggil nama-nama. Nama-nama yang seharusnya tak disebut lagi. Warga desa tahu, tidak semua roh bisa ditenangkan. Beberapa hanya menunggu, beberapa tetap lapar. Dan di catatan desa yang baru, ada satu halaman yang tidak bisa ditulis ulang. Halaman itu selalu kosong, tapi semua orang tahu, itulah tempat di mana nama berikutnya akan muncul. Sendiri, dengan tinta merah yang mengalir dari entah di mana. Larung telah kembali, dan tidak akan pernah berhenti.